lisan bersyukur. Haleluya, muliakan Tuhanmu. Haleluya, karya kasih-Nya genap. Haleluya, kemenangannya tetap. Haleluya, surya selamat jadi terang. Haleluya, takkan lagi terbenam. Haleluya, kuasa kubur menyerah. Haleluya, dan neraka takluklah. Haleluya, Kristus jaya atasnya. Haleluya, dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, dengarkanlah yang menjadi nas pembimbing kita, diambil dari Lukas 24 ayat 47. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Demikian nas pembimbing pada hari ini. Tuhan telah bangkit, haleluya, bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak dan bergemar, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus oleh-Nya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darah-Nya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Betapa seringnya dalam kehidupan ini kami mengecewakan Tuhan. Kami tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami. Kami takut, kami ragu, kami enggan untuk menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kami. Acap kali justru perkataan, pikiran, perbuatan kami bukannya menuntun orang kepada Kristus, tetapi malah menjauhkan orang daripada kasih Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami dengar
hari ini itu boleh menerangi kami, agar kami mulai lagi, bangkit lagi untuk melakukan tugas dan panggilan kami, menyaksikan Kristus lewat kasih Tuhan, perbuatan Tuhan, karya Tuhan yang sudah kami alami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan, berita anugerah untuk kita semua yang diambil dari Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, haleluya. Menebus manusia, haleluya. Naikkan puji dan syukur, haleluya, bagi Kristus Rajamu, haleluya. Maut ditanggung olehnya, haleluya. Yang berdosa selamatlah, haleluya. Siksa salibnya memberi, haleluya. Pendamaian tak terperi, haleluya. Dan malaikat selamanya, haleluya. Menyanyikan hormatnya, haleluya. Puji Allah, nyanyilah, haleluya. Maha agung kasih-Nya, haleluya. Bala sorga puji terus, haleluya. Bapa, Putra, Roh Kudus, haleluya. Jemaat Tuhan, saudara-saudara dimanapun Anda berada, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih untuk kesempatan saat ini, kami bisa mendengarkan, dilawat oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar ini, menguatkan, meneguhkan, dan menerangi kami semua, agar kami kembali lagi hidup dan berjalan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca diambil dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut
Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Adik-adik sekolah minggu, remaja, serta ibu bapak Jemaat Gemindo Immanuel, serta saudari-saudara yang mengikuti ibadah dari Gemindo Immanuel yang ditayangkan secara taping online ini, saya ingin menyapa saudara semua. Shalom. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat serta tetap semangat di dalam iman dan pengharapan kita di dalam Kristus. Saudara, saya ingin memulai khotbah pada hari ini dengan sebuah kisah. Seorang terpidana mati selamat dari eksekusi beberapa menit sebelum eksekusi itu dilaksanakan. Ia bernama T.C. Callahan. Dituduh telah membunuh seorang anak pemilik toko mainan di Atlanta, Amerika Serikat. Callahan sudah dibawa ke ruang eksekusi dan kursi listrik sudah ia duduki. Pengikat tangan dan kaki sudah diikatkan. Kabel-kabel listrik sudah dihubungkan. Tinggal algojo saja yang menekan tombol saklar, maka akan matilah Callahan tersetrum oleh kursi listrik tersebut. Namun beberapa menit sebelum itu terjadi, terdengar bunyi telepon. Ternyata itu telepon dari gubernur yang menyuruh agar hukuman mati ini dibatalkan, karena ada bukti baru dari kesaksian tetangga toko korban pembunuhan. Dan akhirnya singkat cerita, Callahan terbebas dari hukuman mati, saudara. Sebuah kesaksian yang benar telah menyelamatkan seseorang. Kesaksian yang benar memberikan kehidupan bagi seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara diminta menjadi saksi? Ya, apakah itu bersaksi di ruang pengadilan, menjadi saksi perjanjian jual beli, menjadi saksi pernikahan, atau saksi-saksi yang lain, saudara? Mengapa seorang saksi diperlukan, saudara? Seorang saksi sangatlah diperlukan karena beberapa alasan. Yang pertama, saksi diperlukan karena saksi dinilai memiliki pengetahuan tertentu, dan pengetahuan itu dinilai penting dalam sebuah proses mencari kebenaran. Jika dalam persidangan, saksi semacam ini disebut dengan saksi ahli. Yang kedua, saudara, seorang saksi diperlukan karena saksi adalah seseorang yang melihat, mengetahui suatu kejadian. Apa yang dilihat, diketahuinya, itu menjadi bukti penting. Berdasarkan pengalaman yang dilihat dan diketahui itu, seorang saksi bisa menceritakan situasi, keadaan, dan kronologis dari suatu kejadian dalam rangka mencari sebuah kebenaran. Saudara, teks yang kita baca hari ini merupakan kisah di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kisah ini juga diceritakan di dalam Yohanes 20 yang merupakan bahan bacaan dari ibadah kita minggu lalu. Setelah bangkit dari kematian, Yesus menampakkan dirinya. Murid-murid terkejut dan takut karena berpikir bahwa Yesus adalah hantu. Dalam penampakan tersebut, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya sebagai tanda bekas bahwa ia disalib. Ia memperlihatkan luka-lukanya agar murid-murid sungguh mengenali dia dan juga sungguh-sungguh percaya bahwa dia adalah Yesus yang tersalib itu. Dan setelah itu Yesus membukakan pikiran murid-murid kalau Yesus adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan lain termasuk Mazmur. Dalam ayat 46-47 dikatakan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
dan bahwa dalam namanya harus disampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Di ayat 48 Yesus berkata, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian orang berpikir, apa sih susahnya menjadi saksi? Tinggal ngomong saja, oh Tuhan Yesus itu baik, bahwa Tuhan pasti menolong kita dan memulihkan kita, bahwa di dalam Dia ada jalan dan keselamatan, bahwa kebangkitannya menjadi bukti bahwa setiap orang yang percaya akan dibebaskan dari belenggu maut dan sebagainya dan seterusnya. Apa susahnya berbicara seperti itu? Kalau memang perkara menjadi saksi semudah itu, saudara, mengapa masih ada saja orang yang tidak mau bersaksi dan memberikan kesaksian? Akan tetapi, saya memahami bahwa memang bersaksi itu merupakan sesuatu hal yang sulit, tidak mudah untuk dilakukan. Setidaknya ada dua alasan yang menjadikan kita sulit ketika ingin bersaksi, saudara. Yang pertama, terhadap peristiwa Kristus kita bukanlah saksi langsung. Berbeda dengan para murid Yesus. Mereka itu saksi langsung dari peristiwa Yesus. Mulai dari melakukan pelayanan bersama dengan Yesus, mereka diajar, ikut mendukung karya-karya Yesus, melakukan berbagai mujizat, sampai pada Yesus mati dan bangkit dari kematian, serta menampakkan dirinya kepada murid-murid dalam teks yang kita baca ini. Nah, murid-murid yang saksi langsung saja, yang melihat langsung, yang bersama-sama dengan Yesus secara langsung, ini saja pernah mengalami masa-masa sulit untuk memahami Yesus. Murid-murid yang merupakan saksi langsung saja dikatakan baru terbuka pikirannya, mereka baru mengerti kitab suci di dalam ayat 45 ini. Setelah mereka hidup kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Itu tidak serta-merta membuat mereka langsung mengerti kitab suci, mengerti perkataan-perkataan Yesus. Saudara, apalagi kita yang bukan saksi langsung. Kita rindu untuk bersaksi tentang Yesus, namun kita juga menyadari bahwa selama hidup di dunia ini kita tidak pernah merasakan hidup bersama-sama dengan Yesus, melihat Yesus secara fisik seperti yang dialami oleh para murid dahulu. Jadi barangkali inilah menjadikan kita sulit untuk bersaksi. Kita tidak mengalami secara langsung. Yang kedua, saudara, kenapa kita sulit bersaksi? Karena bersaksi memiliki resiko. Saudara, banyak orang yang sulit atau takut, ragu atau enggan untuk bersaksi. Karena kita menceritakan kebenaran yang belum tentu benar menurut orang lain. Kita menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan yang belum tentu dialami oleh orang lain. Sehingga dengan demikian, dari perbedaan ini, kita bisa saja ditolak dan bahkan mengalami intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Karena kita dinilai telah mengganggu keyakinan dan kebenaran yang dimiliki atau yang hidup tinggal di dalam diri orang lain. Saudara, menjadi saksi, bersaksi, kesaksian ini berasal dari satu kata Yunani, yaitu marturia. Kata marturia ini memang sangat dekat dengan kata martir. Artinya, menderita dan mati karena mempertahankan kebenaran yang tidak dianggap benar oleh orang lain. Siapa orang atau contoh orang yang mengalami martir ini, saudara? Stefanus. Murid-murid Yesus juga ketika mereka berani menyaksikan kebenaran di dalam Kristus, banyak yang mati syahid. Salah satunya Petrus, saudara. Jadi dari dua hal ini, mungkin inilah yang menyebabkan mengapa orang Kristen sulit untuk bersaksi tentang kasih dan pengampunan yang ditawarkan Kristus. Saudara, tetapi masalahnya, saudara, menjadi saksi ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-murid, saya percaya ini juga berlaku bagi kita, orang percaya yang hidup saat ini sebagai pengikut Kristus. Walau tidak mudah dan diwarnai dengan berbagai tantangan dan keraguan-raguan, kita dipanggil, saudara, untuk melakukan tugas kita sebagai orang percaya, yakni menyaksikan Kristus. Saudaraku, kita bersyukur melalui iman percaya kepada Kristus, kita mendapat pengampunan dan menjadi orang-orang baru yang diselamatkan. Itu adalah peristiwa terbesar dalam hidup ini yang patut kita syukuri. Saya percaya ada banyak juga peristiwa-peristiwa sejak kita percaya dan hidup dalam Tuhan. Ada banyak peristiwa dalam kehidupan ini yang menunjukkan bahwa ternyata Kristus itu sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Bahwa penyertaannya, kuasanya, mujizatnya
itu sungguh-sungguh kita alami. Nah, pengalaman nyata bersama dan di dalam Kristus itulah yang menjadi kisah yang juga asli, saudara. Bahwa kita adalah orang-orang yang dengan iman telah melihat dan mengalami langsung kuasa kebangkitan Kristus. Pertanyaannya, saudara, apakah saudara sudah mengalami hidup di dalam kebangkitan Kristus? Apakah saudara sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus tersebut? Nah, kalau belum, buka hati dan pikiran kita. Biarkan Kristus menjamah hati kita. Serahkan hidup kita kepadanya. Rendahkan hati untuk mau dituntun. Dan kita berjalan bersama dengan Kristus hari demi hari, day by day. Nanti di situ saudara akan melihat sekaligus takjub bahwa ternyata Kristus sungguh-sungguh hidup. Bahwa kebangkitannya nyata, langsung mengubahkan dan membangkitkan kehidupan kita. Memulihkan kehidupan kita. Saudara yang terkasih, saat ini kita dipanggil diingatkan agar kita juga menjadi saksi melalui pengalaman bersama dengan Kristus. Ada banyak orang-orang di luar diri kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, yang seringkali itu hanya mampu diatasi dan dijawab oleh Kristus, juru selamat yang sudah bangkit dan mengalahkan maut. Kiranya Tuhan menyertai, menolong dan memampukan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, secara khusus melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami terima pada hari ini. Kami diingatkan agar kami memenuhi panggilan Tuhan menjadi saksi Kristus. Biarlah Bapa pengalaman bersama dengan Tuhan, berkat Tuhan, keindahan dalam berjalan bersama dengan Tuhan itu boleh menolong dan mendorong kami. Betapa banyak orang di sekitar kami yang juga butuh pertolongan, jamahan kuasa kebangkitan-Mu. Dan biarlah kami mau dimampukan untuk menyaksikan Kristus di tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, saudara-saudara yang mengalami berbagai tantangan dan pergumulan. Secara khusus, saudara yang sakit, berdoa untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Elia Simanjuntak, juga mungkin saudara-saudara yang ikut dalam ibadah ini yang tidak disebutkan namanya, yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan punya tujuan di balik kondisi yang kami alami. Itu sebabnya Bapa, biarlah Engkau menolong kami agar kami tetap teguh memiliki iman pengharapan di dalam Tuhan. Serta biarlah di dalam segala keadaan kami tetap terus menyaksikan kebesaran Tuhan meskipun kami dalam kondisi sakit. Pegang tangan anak-anak-Mu supaya mereka tetap teguh berjuang sampai mereka boleh mengerti betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk berbagai tantangan pergumulan, rupa-rupa keadaan yang menghimpit anak-anak Tuhan, yang membuat mereka sulit atau bergumul di dalam iman dan pengharapan. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan dalam setiap masalah mereka, tantangan yang mereka hadapi,
dalam ekonomi, dalam relasi dengan sesama, dalam berbagai rupa masalah Tuhan. Tuhan Kau campur tangan, memulihkan dan menolong anak-anak-Mu supaya bisa melalui semuanya itu. Bukakan jalan atas setiap masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, kami mau terus berdoa untuk gereja Tuhan. Biarlah Engkau memakai gereja-Mu Gemindo Immanuel. Kalau sebentar di bulan depan kami berencana untuk mengadakan ibadah onsite di gedung gereja, biarlah Tuhan Engkau yang mematangkan, menolong kami mematangkan rencana ini supaya jikalau Engkau berkehendak ini boleh kami jalani ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu supaya bisa terus menyaksikan kebesaran, membangun iman jemaat, dan juga menjadi terang bagi lingkungan kami sekitar. Terima kasih Bapa, kami mau terus berdoa menopang bangsa kami Indonesia ini. Bersyukur untuk vaksin yang sudah terus dan sedang terus didistribusikan. Kami bersyukur Tuhan karena ini membawa harapan untuk memutus rantai COVID-19. Terima kasih Bapak, berkati para pemerintah bangsa kami supaya bisa terus bekerja untuk mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan memajukan bangsa kami. Secara khusus kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami korban bencana alam yang terhempas oleh badai di NTT, untuk saudara-saudara kami juga yang terkena gempa bumi di Jawa Timur. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ada banyak kerugian, kehilangan harta benda, juga mungkin sakit, luka secara fisik dan juga trauma yang mereka alami. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memulihkan mereka ya Bapa. Makasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah terus di dalam kehidupan ini ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Tuhan jadikan kami untuk menjadi saksi betapa Kristus juga rindu untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih balas, diberi
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Penuhilah panggilan kita menjadi saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.